Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Spekulasi terkait dengan masa depan Erik ten Hag masih terus berlangsung, masih terus berjalan. Belum ada kepastian apakah dia akan stay di Manchester United atau akan dipecat dan digantikan oleh manajer yang lain ya. Namun seperti yang sering gua katakan di Football United, kalau posisi gua tetap sama, yaitu adalah 110% mendukung siapapun manajer ataupun pelatih dari Manchester United sampai selesai, sampai titik dia diselesaikan oleh Manchester United atau memang dia ya sudah tidak lagi berada di Old Trafford. Dan ini tidak berubah sama dengan Erik ten Hag. Di beberapa kolom komentar tentu saja ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ingin supaya Erik ten Hag dipecat dari Manchester United, digantikan oleh manajer yang lain. Ada juga yang mungkin menurut gue ya secara lebih mayoritas ini menginginkan Erik ten Hag untuk tetap berada di Manchester United, setidaknya diberikan waktu 1 musim lagi. Ini terlihat secara jelas di polling yang gue lakukan di Football United dan juga di Twitter. Sobat Football United yang tidak sepakat terkait dengan Erik ten Hag, ingin supaya Erik ten Hag dipecat, ya Sobat Football United, itu haknya Sobat Football United ya, haknya fans Manchester United juga untuk bersikap seperti itu. Dan tentu saja ini juga di sisi yang lain hak juga dari fans Manchester United yang saat ini menurut gue secara lebih mayoritas menginginkan Erik ten Hag tetap berada di Old Trafford. Gue di video kali ini akan menyampaikan ya, menurut gue secara ringan amatiran 5 poin setidaknya kenapa Erik ten Hag harus stay di Manchester United, kenapa Ineos harus mempertahankan pelatih asal Belanda ini. Alasannya di luar dari suara dari fans ya. Walaupun gue tahu dominasinya ini menginginkan Erik ten Hag stay, tapi bukan itu alasan terbesar atau alasan utama yang ingin gue katakan di video kali ini. Gue di sisi lain juga melihat bagaimana permainan yang belum stabil, yang sering juga dipermasalahkan, ini juga bukan tanpa alasan. Sesuatu yang instan, ini hanya akan mengulang kesalahan yang sudah terjadi sepanjang 11 musim, 10 musim terakhir. Dan tentu saja menurut gua, seperti yang dikatakan oleh orang bijak ya, jangan masuk ke lubang yang sama ya kan, jangan mengulang lagi siklus ganti-ganti pelatih. Tapi itu juga bukan alasan yang ingin gua sampaikan. Oke, nomor 1 langsung aja ya, alasannya adalah selama 2 musim Erik ten Hag mencapai 3 final, 2 trofi. Ini penting bagi Manchester United yang sejarahnya ini ditulis dengan trofi. Sebelumnya 6 tahun sebelum kedatangan Erik ten Hag, Manchester United ini tidak ada trofi. Dan Erik ten Hag tahu prioritasnya, salah satu prioritas terbesarnya yaitu adalah mendatangkan trofi di Old Trafford semenjak dia masuk ke Manchester United, dan itu berhasil di 2 musim ini. Nomor 2, dia sedang memperbaiki masalah nomor 1 di klub. Menurut gue ini adalah masalah nomor 1 ya. Yaitu apa? Bukan permainan, bukan taktik, bukan strategi. Enggak. Masalah terbesar menurut gue nomor 1 adalah karakter. Karakter dari individu yang membentuk karakter secara kolektif. Ini tidak atau belum belum terbangun dengan baik. Klub-klub besar, Manchester City, Liverpool, bahkan Arsenal, dan di Eropa mungkin Bayern München, Real Madrid, di kompetisi lain di liga-liga Eropa, rata-rata klub yang menjadi juara liga atau ada di posisi atas, pemain-pemainnya memiliki karakter. Termasuk juga tim yang sedang luar biasa di Eropa kali ini adalah Bayer Leverkusen. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan dari banyak kekalahan ya di menit-menit terakhir. Karena apa? Karena mereka memiliki karakter. Dan ini yang sedang diperbaiki oleh Erik ten Hag. Ini dimulai dari mana? Dimulai dari penegakan ketegasan disiplin. Musim lalu dengan Cristiano Ronaldo. Lalu ada juga musim ini dengan Jadon Sancho, Marcus Rashford musim lalu dan juga musim ini, Alejandro Garnacho musim lalu, Anthony musim ini. Semua hampir merasakan ya pemain-pemain yang bermasalah dengan situasi disiplin. Erik ten Hag berani untuk yaitu tadi
menegakkan disiplin dengan tanpa memandang apakah ini pemain dengan gaji tinggi, apakah pemain dengan popularitas yang tinggi. Klub di atas segalanya. Lalu nomor 3, Erik ten Hag ini berada di atau tidak berada di posisi yang seharusnya. Gue ulangi lagi ya, tidak berada di posisi seharusnya. Berikanlah dia posisi head coach, bukan sebagai manajer. Dia menurut gue harus diberikan porsi lebih banyak untuk bekerja di Carrington, di lapangan latihan, mempersiapkan taktik, mempersiapkan teknis, dan juga di Old Trafford, di lapangan pertandingan. Selama 2 musim Erik ten Hag di Manchester United, terlalu sering menurut gue dia berurusan dengan hal-hal di luar Carrington dan juga di luar Old Trafford dengan yang lebih luas lagi. Situasi dengan para pemain eksternal, situasi dengan agen, situasi dengan staf medis contohnya, situasi dengan tim rekrutmen. Hal yang gua harapkan justru diperbaiki, diperkuat oleh Ineos, paling tidak dengan adanya Jason Wilcox dan juga Dan Ashworth. Jadi poin nomor 3 adalah ya, berikan dia posisi yang seharusnya, yaitu adalah head coach. Poin nomor 4, ya. Di 2 musim awal harus berhadapan dengan kekacauan yang besar. Bahwasanya dia datang dalam situasi yang kacau, dan 2 musim ini kekacauan tersebut belum reda, belum selesai. Kekacauan dengan para pemain bintang yang bermasalah, Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, Jadon Sancho, dan juga situasi dengan klub ya, dimana ketika dia datang di musim pertamanya dia harus menghadapi drama ganti pemilik, manajemen yang berubah, cedera pemain, serangan media, ketidakjelasan status sampai dengan saat ini. Jadi dia masih harus berhadapan dengan terlalu banyak kekacauan. Dan menurut gua ketika kekacauan ini bisa ditata ya, bisa dikurangi, bukan tidak mungkin performanya akan lebih bagus daripada 2 musim awal. Dimana di 2 musim awal ini, tadi di poin nomor 1 gue sebutkan, ada 3 final dan juga 2 trofi. Lalu poin nomor 5, kenapa dia harus tetap berada di Manchester United? Selama 2 musim ini, Erik ten Hag secara konsisten memegang 3 pilar dari Manchester United, yaitu youth, courage, dan juga sukses. Youth, muda, courage, berani, sukses, sukses. Erik ten Hag tahu apa yang dia mau sebenarnya. Sering disebutkan dia menginginkan dominan and attacking football, sepak bola yang menyerang dan juga yang dominan dengan transisi yang terbaik. Tapi dia tahu ini belum bisa diimplementasikan di Manchester United, bahkan selama atau setelah 2 musim dia di sini. Kunci besarnya di mana? Ada di faktor fisik, teknis, dan juga karakter. Di mana di 3 poin tersebut, ya Manchester United selama 10-11 musim terakhir ini memiliki keadaan yang berbeda. Dan jelas untuk melakukan itu semua ya, menurut gua butuh yang namanya proses. Tapi proses yang dilakukan oleh Erik ten Hag ini dengan terus memegang 3 pilar tadi yang gue sebutkan ya, youth, courage, dan juga sukses. Youth, pemain muda, konstan diberi waktu dan juga dikembangkan. Courage, dia sedang membangun karakter di tim ini, di luar dan juga di dalam lapangan. Salah satunya dengan penegakan disiplin. Dan sukses, dia bisa memberikan 2 musim, 3 final, dan juga 2 trofi. Dan menurut gua ini yang membuat fans itu excited ya. Bukan hanya dengan permainan yang menarik di atas lapangan, tapi ujungnya di mana. Ketika selesai menjuarai Piala FA musim lalu, ketika Manchester United berhasil juara EFL Carabao Cup, ada kepuasan dari fans karena mereka mampu ya timnya meraih trofi, meraih juara, di mana itulah yang ditulis di sejarah. Gua tahu tentu saja sepak bola ya yang diinginkan oleh fans yaitu adalah dengan permainan yang enak dilihat, dan gua juga paham betul ini belum bisa dimainkan dengan konsisten di 2 musim ini. Bukannya tidak pernah ya, sering sekali beberapa periode bermain dengan sepak bola yang bagus tapi belum secara konsisten. Dan Erik ten Hag tahu itu. Bahkan setelah memenangkan FA Cup, dia juga menekankan bahwa di final tersebut dia masih belum bisa memainkan good football. Dia tahu bahwa bukan hanya soal trofi, ada hal lain yang ingin juga dibangun di Manchester United. Dan menurut gue ya, dia juga butuh support, dan gue yakin dengan support yang benar dia bisa perform. Bukan soal apa yang didapat di Ajax ya,
dengan support yang bagus yang dia terima, tapi di berbagai klub juga seperti itu. Support yang benar dan juga sinergi kinerja yang baik dengan manajemen itu sangat penting bagi perkembangan klub. 10-11 tahun belakangan ini Manchester United dalam situasi yang kacau. Lebih ke sebuah perusahaan komersil daripada sebuah klub sepak bola. Dan ini tentu saja tidak mudah. Ini butuh yang namanya support dan juga butuh yang namanya proses. Erik ten Hag selalu mengatakan kalau dia sedang dalam sebuah project. Dan kalau ini digantikan, yang gua khawatirkan semuanya akan mulai lagi dari titik nol. Kurang lebih demikian ya. 5 poin tadi gue sudah sebutkan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.